Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi. Kita beribadah. Ya, tapi kita beribadah tetap pada Tuhan ya, walaupun kita tidak bertemu ya adik-adik. Ya. Tapi rasa senang sekali kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tetap menyertai kita ya. Meskipun adik di rumah, langsung di sini, langsung senang sekali bisa kita beribadah, benar nggak? Benar sekali Ya, loh. tetap kita beribadah, tetap kita memuji Tuhan. Karena Tuhan ada menjaga, menyertai kita walaupun keadaan seperti bagaimanapun juga Tuhan menyertai kita. Mari kita memuji Tuhan ya. Lagu apa sekarang? Bersuka. Bersuka. Yuk. Kita harus bersuka ya. Bersuka Sama-sama. pada Tuhan. Yuk. Tepuk tangan yuk. Tepuk tangan. Bersuka. Bersuka. Bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan anak-anak Tuhan. Bersuka, 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 bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, kita nyanyi lagu bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali memuji Tuhan. Kami bisa beribadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan tolong siapkan setiap hati kami supaya kami fokus untuk memuliakan Tuhan di dalam kami memuji Tuhan di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu karena baik buat kita, benar nggak? Benar sekali, Tuhan itu Tuhan luar itu biasa sangat luar baik ya, Iya. sehingga kita maka
patut memuji Tuhan ya. Kita harus bersuka kepada Tuhan bahwa kita bisa ada. Karena apa? Tuhan telah memimpin kita, meskipun kita tidak bisa berjumpa seperti hari Minggu seperti biasanya, tetap Tuhan memimpin hidup kita ya. Jangan khawatir, kita berserah pada Tuhan. Karena Tuhan itu baik tuh. Apakah hari ini aja Tuhan baik? Tidak lah, Kemarin-kemarin baik gak? Baik ya. Tuhan tuh baik. Besok baik gak ya? Baik. Oh, kapanpun, hari ini, dulu, kapan, selamanya ya, Tuhan itu baik. Maka kita harus percaya kepada Tuhan ya. Tuhan itu baik ya, karena kasih dia kepada kita untuk selama-lamanya. Mari kita menjadikan Allah itu baik ya. Ayo semangat ya. Sambil tepuk tangan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. Sekali lagi nantikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus itu luar biasa ya. Benar loh. Kalau kita punya Yesus luar biasa, senang nggak? Senang Senang sekali ya. Tapi kita harusnya bagaimana ya jadi menurut Tuhan, punya Tuhan Yesus yang luar biasa itu? Apakah kita biasa-biasa aja? Oh, tenang, itu Yesus itu luar biasa, kita dalam tenang saja gitu? Enggak. Besok nyuri lagi boleh ya? Enggak boleh loh. Oh, nggak boleh ya? Iya. Besok teman punya itu permainan bagus, ambil gitu boleh? Enggak Oh, nggak boleh ya? Jadi kita harusnya gimana ya? Jadi anak yang taat. Yang taat ya, harus Iya. berubah. Jadi berubah nggak kita? Iya. Oh, jangan itu. Oh, anak Tuhan tuh seperti ini ya baiknya. Seperti siapa sih kemauan kita apa kemauan siapa? Seperti Tuhan ya. Seperti Tuhan ya. Marilah kita jadikan kita bisa belum mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan pujian seperti yang Tuhan inginkan. Kita mau berubah ya, karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa.
noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan sikap yang serius kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya kali ini dalam panggung boneka. Mari kita harus siapkan hati dengan untuk mendengarkan firman dalam panggung boneka. Ya, adik-adik bisa mencermati ya, jangan rame ya. Kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah pimpin kami, biarlah Tuhan berikan kami hikmat agar kami mengerti akan firman ini yang jauh daripada sempurna. Biarlah Tuhan yang selalu berbicara dalam pikiran dan hati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan inginkan untuk membagi berkat buat kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan dan sertai kami. Kami hanya serahkan semua waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkan cerita ini.
dari tadi nggak kelihatan? Apa lagi social distancing ya? Atau jangan-jangan lagi PSBB? Apa itu PSBB? Adik-adik tahu nggak apa itu PSBB? Wah, hebat, benar. Pembatasan sosial berskala besar. Atau jangan-jangan ikannya lagi di breakdown. Maksudnya lockdown, Pinko. Benar-benar lockdown. Wah, Brownie, kamu mengagetkan saya saja. Dari mana kamu? Aku dari lama sekali. Ini kan hari Minggu. Aku dari rumah. Baru selesai ibadah online. Pinko, kamu kenapa ada di sini jam segini? Kamu belum ibadah online ya? Aku tadi malam mimpi mancing. Makanya tadi pagi-pagi bangun langsung dia pergi ke sini buat mancing. Wah, mana boleh begitu? Ibadah kok ditawar-tawar. Ibadah kan udah ada jadwalnya, Pinko. Masa kamu tawar-tawar? Emang kamu ke pasar ikan? Tawar-tawar ikan? Nggak apa-apa, Brownie. Kan nggak ada yang tahu. Lagian, aku kan bisa ibadahnya nanti sore. Meskipun tidak ada yang tahu, Tuhan tahu loh, Pinko. Ingat. Iya deh, salah. Loh, Pinko, kamu Ya. udah lama di sini? Udah dari tadi, tapi ini belum dapat ikan dari tadi. Mana tangan pegel, perut lapar. Brownie jadi ingat ceritanya Loseheni tadi tentang memancing ikan juga atau menangkap ikan, tapi bukan di kolam kayak kamu, di danau beneran. Hah? Lause cerita tentang memancing? Iya. Emangnya Lause bisa mancing? Nggak mungkin bisa mancing. Jangan ngomong gitu. Siapa yang bilang Loseheni nggak mancing? Brownie bilang Loseheni berfirman tentang menangkap ikan. Gimana ceritanya? Jadi, Pinko itu telinga apa keripik singkong sih? Bukannya dengar-dengar yang baik. Begini nih ceritanya. Yesus menampakkan dirinya kemudian kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Waktu itu berkumpullah Simon yang disebut Petrus, ada Thomas yang disebut Didemus, lalu Nathanael yang dari Kana di Galilea. Mereka sedang apa? Mereka sedang menangkap ikan. Nah, pada waktu mereka sedang menangkap ikan, mereka berharap tentunya kalau orang menangkap ikan berharap dapat ikan dong. Tapi hari itu mereka kecewa sekali karena tidak ada dapat ikan sama sekali. Dikatakan apa? Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hari bahkan sudah mulai pagi, matahari mulai terbit. Waduh, nggak ada ikan seekor pun ya. Nah, pada waktu hari menjelang siang itu, mereka tidak menyadari ada Yesus yang berdiri di tepi pantai itu dan melihat kepada mereka. Lalu kata Yesus begini, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Enggak ada, dari tadi nggak nangkap, nggak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Ayo, sekarang coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu dan kamu akan memperolehnya." Hah? Ini siapa orang ini? Suruh kita menebarkan jala. Kita yang sudah menebarkan, kita udah tarik jalannya. Kita menebarkan, kita tarik lagi, tidak ada ikan. Sekarang disuruh tebarkan lagi. Ya, apa salahnya melakukan sekali lagi. Lalu mereka menebarkan jalannya. Maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Hah? Ketika mendengar hal itu, Petrus kaget ya. Waduh, dia langsung meloncat di dalam air ya. Dia merasa, aduh, dia kok tidak mengenal Yesus yang adalah gurunya itu.
Dan yang terjadi pada waktu itu, ada murid-murid lain yang masih dalam perahu. Mereka sedang bersusah payah berkeringat, bukan karena panasnya, tapi tiba-tiba jala mereka dipenuhi dengan begitu banyak ikan. Mereka menarik ikan itu karena penuh jala, bahkan dikatakan apa? Hampir robek ya, hampir robek karena begitu banyaknya ikan yang ditangkap. Wah ya, murid-muridnya tidak menyangka ya, Yesus yang bangkit mengalahkan maut, yang sudah menyatakan diri kepada mereka di sebuah ruangan. Ingat, di mana minggu lalu kita juga dengar ada seorang murid yang tidak percaya karena tidak melihat. Wah, Yesus itu yang juga melihat kebutuhan mereka. Yesus melihat bahwa mereka memerlukan makanan, mereka memerlukan pekerjaan. Yesus hadir di antara kehidupan mereka ya. Yesus memberkati, dan jala yang tadinya tidak terisi apa-apa tiba-tiba penuh robek. Bahkan mereka sambil memanggil perahu-perahu di samping, tolong kami dong. Minta nelayan yang lain bantu. Karena apa? Karena begitu penuhnya berkat yang Tuhan berikan. Nah, dari sini kita bisa melihat adik-adik harus apa? Harus percaya Allah kita memelihara kita. Allah kita peduli kepada kita. Ya, Tuhan memberkati. Wah, Tuhan Yesus hebat gitu ya. Apa tadi katamu? Hanya dengan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Iya, betul. Wah, keren sekali ya. Pinkok, hanya mengakui dengan mulut saja Tuhan Yesus kita keren itu tidak cukup loh. Justru karena Tuhan kita itu keren dan luar biasa, kita hidupnya harus bersyukur dan setia. Dan ada satu yang paling aku ingat kata Lause. Apa? Tuhan bukan cuma luar biasa melakukan mujizat, Betul, tapi Ia tahu semua kebutuhan kita. betul, betul, betul. Dia mencukupkan melebihi yang sanggup kita pikirkan. Artinya, Yesus memberi ikan itu melebihi yang murid-murid butuhkan. Kepada kita juga begitu, Pinko. oh ya, Mungkin terkadang kita lupa nafas yang kita hirup, udara segar yang kita rasakan, semua dari Tuhan. Iya, Bahkan matahari, bulan, bintang, semua dari Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kita. betul, 100 untuk Bromi. Banyak orang, termasuk saya dan kamu, Iya, suka lupa akan kebaikan Tuhan. betul. Dan Pinko, aku ada satu lagu yang mengingatkan aku tentang kebaikan Tuhan loh. Kayak mana lagunya? Ikutin Broni nyanyi nanti ya. Oke. Teman-teman, siap ya? Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku
ikan. Wah, Ikan. hebat, Pinko, hebat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, walaupun aku nakal dan tidak taat, Engkau tetap mengasihi aku. Ampuni saya yang tidak taat ini. Saya berjanji akan selalu beribadah dengan taat. Bagus, Pinko. Pinko, terima kasih ya sudah bercakap-cakap sama Brownie. Terima kasih Brownie sudah mengingatkan aku. Sekarang Brownie mau pulang dulu ya, Pinko. Brownie lupa disuruh beli sayur kangkung sama Mama. Ih Brownie, ayo cepat sana, nanti Iya. tutup loh. Oke deh, Pinko. Dadah, sampai ketemu nanti. Bye bye Brownie. Bye, dadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami selalu merasa kurang. Padahal dengan firman ini kami tahu Engkau selalu memenuhi setiap kebutuhan kami, bahkan lebih daripada yang kami butuhkan. Dan biarlah Tuhan firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ya sudah menyimakkan ya tadi firman Tuhan. Nah sekarang adik-adik ya kalau kita tidak dalam berbakti di tempat yang seperti biasanya, tapi adik-adik tetap memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan ya. Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk bisa mentransfer ke rekening gereja. Kalau tidak, adik-adik bisa mengumpulkan dalam amplop ya. Nanti pada saat sudah bisa berbakti di gereja bersama-sama, serahkan di gereja ya. Oke, ya jelas ya. Minta papa mama untuk ditransfer atau adik-adik kumpulkan di dalam amplop. Sekarang dengarkan, ada ayat hafalan dan ada kuis berhadiah ya. Itu dengan nanti adik-adik harus menjawab di IG gereja ya, GKS Sion Kids ya. Nanti ada di sini ya, tapi dengan di direct message ya. Menyebut ayat hafalan, membaca ayat hafalan dengan hafal dan juga menjawab kuis ya, jadi dua ya, ayat hafalan dan kuis. Oke, ayat hafalannya ada di 2 Korintus 6 ayat 18 ya. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Sekarang dengarkan kuisnya. Sudah siap? Dengarkan kuisnya, jangan sampai salah ya. Siapakah murid Tuhan Yesus yang menceburkan diri ke dalam danau? Jawab ya di IG ya, dengan direct message. Siapa yang bisa menjawab ya langsung diberikan hadiah. Yang paling cepat itu yang dapat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.